Hey guys, this is Christmas Devotional with Dio and Mike. Dan hari ini kita mau membaca Filipi pasal 2 ayat 5-15 dengan Yeah. judul The Humility of Christ. Ya, Mike, you wanna read it for us? sure. Filipi pasal yang Filipi kedua. pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Atau kita baca bergantian ya? Sure. Aku baca yang ganjil. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam renungan kali ini kita mau mengingat bahwa Natal bukan berbicara tentang naik ke atas. Dalam tanda kutip naik ke surga ya. Iya. Tapi berbicara dalam konteks Allah yang mau turun. Ya, God that descends from His throne Iya. to this lowly earth. yes. Kita ingin berbicara mengenai kerendahan hati. Ingin bicara mengenai apa yang saudara bayangkan mengenai Natal begitu loh. Ya, Ke Allah yang adalah raja di atas segala raja mau turun ke bumi, bahkan dia lahir di palungan. ya, Sebuah tempat yang sangat tidak layak untuk seorang raja. betul. Kita aja mungkin gak mau anak kita lahir di kandang ternak. Ya, Tapi Yesus harus terlahir di kandang ternak untuk menunjukkan apa? Bahwa dia tuh rela loh dari yang paling tinggi. Dia turun ke bawah. Wow. dan yang turun ke bawah adalah anak raja yang menduduki posisi yang paling atas. Filipi 2 berkata kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut harus bertekuk lutut, semua lidah harus mengaku. Jadi saudara, kerendahan hati itu sebetulnya bukan menyatakan posisi kita. Iya. Kerendahan hati menyatakan siapa kita oleh karena posisi kita. Yesus Kristus lahir di palungan, tapi hari ini dia duduk di atas tahta. Iya. Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi dari masa Natal ini kita juga bisa belajar waktu Tuhan membawa kita naik. Kita percaya dia mau membawa kita naik. Dia mau membawa kita untuk memiliki pengaruh. Jangan tolak promosi, Iya. jangan tolak kebesaran jika itu memang diporsikan oleh Tuhan. Tapi setiap kali kita ditinggikan oleh Tuhan, look forward bagaimana kita bisa merendahkan hati lebih lagi. Mungkin dalam budaya sekarang yang sangat mengejar popularitas, mengejar followers, mengejar views, Iya. mengejar ketenaran. Apa yang bisa kita ambil dari renungan hari ini, Mike? Yang kita bisa ambil adalah waktu kita direndahkan, don't complain. Waktu kita dicibir, don't complain. Bukan berarti kalau saudara yang menyaksikan podcast ini, kalau memang saudara diberikan oleh Tuhan that influence, don't resist it, don't Yeah. reject it. Yeah. And having influence, kayak tadi Pastor Dio bilang, having the followers, dan akhirnya memang menjadi populer bukan karena you seek the popularity, karena banyak orang yang juga mengejar popularitas gak populer-populer gitu. Tapi kalau memang saudara diberikan kesempatan dan that's your portion, praise the Lord. Tapi kerendahan hati adalah waktu kita tetap mau melakukan apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, meskipun itu mungkin gak nyaman buat kita. Saya dapat dari ayat yang ke-6, saudara. Kerendahan hati adalah tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yes. Saya suka dengan kalimat terakhir, milik yang harus dipertahankan. Yes. Karena banyak kita seringkali mempertahankan ego, Iya. mempertahankan gambar apa istilahnya ya, image, That's jaga right. image, jaim, Jaim. jaga image. Kita mesti mempertahankan dong, nggak boleh kelihatan jelek di mata That's orang right, that's gitu loh. right. Tapi Tuhan nggak menganggap itu That's penting. right. Dia bahkan lepasin aja. Iya. Dia melepaskannya karena yang menjadi isi hati Tuhan Yesus adalah melakukan
kehendak Bapanya. Ya, dia mengosongkan diri. Dan menurut saya tapi Tuhan Yesus tahu kok apa yang tersedia buat dia. Tuhan Yesus tahu siapa dia. Orang yang secure dengan dirinya tidak takut kehilangan yang menjadi haknya. Iya. Karena kalau saudara dan saya ingat akan siapa kita sejati di dalam Kristus, manusia boleh mereka-reka yang buruk, iblis pun bisa mencoba untuk mengambil seperti halnya yang dilakukan oleh iblis terhadap Ayub. Iya. Tapi orang yang rendah hati, orang yang mengizinkan Tuhan berdaulat dalam kehidupannya, tapi semakin kita aman di dalam identitas kita di dalam Kristus, kita tahu bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, sediakan, percayakan tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Iya. Dan saudara, dalam konteks kerendahan hati, itu memberikan space untuk belas kasihan kita menang atas penghakiman. Mercy triumphs over judgment. Yeah. But that mercy untuk bisa menang atas penghakiman, maka orang butuh merendahkan hati untuk gak bisa menghakimi orang. Yeah. Karena untuk menghakimi maka dia mesti di posisi lebih tinggi daripada orang tersebut. Tapi ketika dia merendahkan hati, bukan merendahkan diri ya, gitu dalam arti kita minder, bukan. Tapi ketika kita merendahkan hati, maka kita dalam posisi bukan sama, mungkin di bawah dia, gitu. You know when you said that, Pastor Dio, I receive an understanding suddenly. Yesus, karena pertama dia datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Iya. Juru selamat hanya bisa melakukan yang menjadi misinya dengan jubah hamba. Tapi waktu Yesus nanti akan datang untuk kali yang kedua, dia sudah bukan datang sebagai juru selamat. Dia datang sebagai hakim yang adil. Iya. Dia datang sebagai raja yang memerintah. Iya. Waktu dia datang nanti, it's a welcome fit for the King of Glory. Iya. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa kerendahan hati itu punya tujuan. Besar belum tentu congkak atau sombong. Dan rendah hati belum tentu kecil dan tidak memiliki apa-apa. Jadi kerendahan hati adalah berdasarkan yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita mau menerima keadaan yang Tuhan izinkan kita lewati dengan penuh kerendahan hati, di situ sebetulnya kerendahan hati ditunjukkan waktu kita percaya bahwa Allah turut bekerja. Dia sedang bekerja supaya rencana rancangannya dengan apa yang sedang kita alami itu terfulfill, teraccomplish gitu. Jadi rendah hati bukan berarti harus kecil gitu. Saudara dan saya pun bisa punya hal yang banyak, hal yang besar, tapi tetap dengan kerendahan hati. Waktu Yesus datang untuk kali yang kedua sebagai raja, sebagai hakim yang adil, apakah kita berkata dia sombong? Enggak, dia bukan raja yang sombong. Dia tetap raja yang rendah hati. Meskipun dia datang berbeda seperti waktu dia datang pertama kali. Gitu. Jadi kerendahan hati seperti tadi Pastor Dio juga katakan adalah sikap hati kita bagaimana kita tidak menghakimi orang, tidak menghakimi diri sendiri, tidak menghakimi keadaan. Tapi kerendahan hati adalah hati yang terbuka untuk tetap percaya, untuk tetap sabar, untuk tetap berserah, meskipun keadaan yang kita alami mungkin tidak mengenakan bagi kita. Saudara, dalam ayat yang ke-10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dalam konteks dunia sekarang, mungkin jarang orang bertekuk lutut lagi. Tapi Yesus datang supaya setiap orang bertekuk lutut. Jadi I think in this Christmas, it's good if we can bow our knees before the King of Kings. Dalam momen saudara saat teduh di rumah, mungkin jarang ya, mungkin saudara berlutut, tapi I think it's good untuk kita berlatih berlutut aja di kamar. Kalau saudara hari ini sudah terima promosi dari Tuhan, saudara sudah terima terobosan dan jawaban doa, jangan lupakan dari mana kita datang. Jangan lupakan waktu saudara sedang berdoa untuk apa yang saudara nikmati hari ini. Jangan lupakan momen waktu saudara bergantung kepada Tuhan, bertekuk lutut. Mau saudara dalam posisi yang baik atau kurang baik, hanya ada satu alasan kenapa kita tetap bisa bertekuk lutut apapun keadaan kondisi kita. Karena Yesus Kristus yang layak. Semuanya adalah dari Dia, oleh Dia,
dan untuk dia. Dan saya percaya kehidupan yang rendah hati itu dimiliki oleh orang-orang yang mengerti dengan betul makna pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amen. Amen. So that's it for our Christmas devotional. Saya berdoa saudara serangkaian renungan Christmas ini memberkati saudara dalam menjalani momen Natal tahun ini. Okay? So subscribe saudara dan share kalau ini memberkati saudara, bagikan kepada yang lain. God bless you and sampai ketemu lagi. God bless you. Hey guys, this is Dio. And Mike. And we would like to say Merry Christmas. Kita berdoa biar Natal tahun ini membawakan sesuatu yang spesial dalam hidup saudara sekalian, di mana saudara berada, dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Dan jangan lupa, karena Yesus sudah lahir buat kita dan dia akan datang kembali. Kalau dia sudah ada di dalam kehidupan kita, persiapkan diri kita untuk kedatangannya untuk kali yang kedua. Yes, okay. So, and we would like to say also Happy New Year 2026. Kami mengucap syukur setidaknya dalam setahun ini saudara bersama dengan kita dalam podcast ini, bertumbuh, mendengarkan bersama, dan bisa ikut dalam journey kita. The best is yet to come. Okay, God bless you.